sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam satu afiat, dikabulkan hajat-hajat dan cita-cita kita. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Dan guru kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Karim Alhamdulillah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagabi Mahdi Misyabar Musallim, mudah-mudahan di dalam rahmat dan rahim Allah bersama junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga yang sudah pergi meninggalkan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam kita selalu terbalaskan oleh salam dan salawat atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ummul Mahbub Ummu Hajah Dr. Umi Wahidah binti Rahman senantiasa mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dan diberikan kemuliaan keselamatan fid dunya wa dunya wal akhirah, dan kita juga semuanya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Qabul. Pada hari ini Habib Hasan nanti berangkat, ada acara di rumahnya ya. Iya, orang kementerian itu Panjaitan ya. Oh, kementerian apa? Iya, bisa Panjaitan, masih keluarga beliau. Maritim ya, Menteri Kemaritiman ya Republik Indonesia. Jadi dari sini nanti ustaz-ustaz anak-anaknya ya pada berangkat semuanya. Alhamdulillah, makan enak, silaturahmi, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemuliaan. Nanti Habib Hasan memimpin ke sana kayak dulu waktu zaman almarhum Habib Segaf ya, bisa tarawih, sholat berjamaah bersama santri-santri. Seperti itulah dekatnya guru dan murid, seperti anak dan ayah, dan seperti ibu dan anaknya. Sebab itu sangat rugi orang yang tidak mempunyai guru, atau yang tidak mempunyai keluarga, atau yang tidak mempunyai orang yang dicintai, yang disayangi. Sebab itu wali-wali Allah, ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Ghazali dan para imam-imam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sangatlah dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Begitu pula kita yang hidup di zaman sekarang ini sudah melewati zaman tabi'in, sudah melewati para sahabat, sudah melewati para ulama sholihin, dan bagaimana kita bisa bertahan menjalankan syariat yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan mempererat silaturahmi sesama santri, sesama muslimin wal muslimat. Karena sangat penting silaturahmi itu, terutama antara murid dan guru dan orang tua. Karena semuanya akan pergi meninggalkan kita kecuali amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita itu apa sih? Apakah sholat? Sholat itu kan kewajiban, bukan amal kebaikan juga. Itu kewajiban kita kepada Tuhan. Itu sudah janji ketika diciptakan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh itu sudah berjanji, saya akan datang ke bumi, saya akan sholat, saya sembahnya Tuhan saya satu, Allah. Itu sudah janji sama Allah. Itu kewajiban. Tapi apa teman amal dan ibadah? Nah, itu yang dalam kubur itu. Oh, dulu dia ingat. Jadi orang kalau tidur kan mimpi. Kalau orang di dalam kubur itu dia mengingat, oh dulu saya pernah makan bareng sama adik saya, sama kakak saya, sama ibu saya. Itu kebaikan itu. Sampai menunggu harinya kiamat. Sebab itu kalau amal baiknya sedikit, nggak akan dia keingat-ingat kebaikannya, didatangi sama malaikat kubur. Nah, malaikat kubur itu nanti bertanya-tanya, apa yang kamu gunakan hidupmu? Nah, di situ mulai ketahuan, kalau bahasa Indonesianya penyelidik, diselidiki oleh polisi. Kalau di dunia itu polisi penyelidik, apa yang kamu kerjakan, mobil kamu dari mana, sendal kamu dapat dari mana, duitnya kamu dari mana. Nah, itu penyelidik namanya. Kalau sudah kita tidak ada amal lagi kebaikan, datang itu malaikat nanti itu yang nanya-nanya itu. Makanya kita nggak bisa menghindari dari pertanyaan-pertanyaan itu kecuali dengan amal-amal kebaikan kita. Oh, uangnya saya kasih buat orang. Oh, saya dapat duit ini, hasil dakwah saya sedekahin lagi ke orang, saya nggak ambil duitnya. Itu ditanya-tanya sama mereka, benar nggak kamu, jujur nggak? Nanti begitu. Sampai hari kiamat menunggu lama. Makanya kita tidak boleh saling menyalahkan. Karena manusia yang saling menyalahkan itu adalah manusia yang tidak mau
mau belajar dari kesalahan dia. Sebab itu dalam Al-Quran disebut orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Maka jangan sampailah kalian menjadi orang-orang yang kafir. Apa itu kafir? Tidak mau menerima kebenaran. Kafir itu orang yang tidak mau menerima kebenaran. Sebab itu jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu dan menyalahkan karena ini, karena itu, karena ini. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada saling melihat kekurangan dan kesalahan. Contoh, ada namanya ustadz ulama siapa, gembul gitulah namanya, yang lagi rame itu di YouTube. Kerjaannya selalu mencemooh, mencela Imam Ghazali. Seperti Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, mencemooh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani karena Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang bilang muridnya bisa terbang, bisa menghidupkan orang yang meninggal. Tetapi kita tidak boleh mencemooh seperti itu kan muridnya yang tidak pernah ketemu dia, tidak pernah ketemu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi dia mungkin ngarang-ngarang. Nah, kita nggak boleh berbicara seperti itu. Karena yang tahu rahasia orang ya dia dirinya sendiri, yang tahu ilmu orang, yang tahu kekuatan orang, yang tahu hartanya, kekayaannya, pangkat dan derajat. Kalau pangkat dan derajat Allah, tapi kalau rahasia kan antara dia dan Tuhan yang tahu. Ya kan, daripada kita nonton yang tidak yang Superman, percaya bisa terbang Superman, Batman, itu kan sebenarnya untuk mengelabuhi kita. Memang zaman dulu ada wali-wali Allah itu bisa, ada yang bisa terbang. Contohnya dulu waktu perang Irak, Amerika kan serang Irak, banyak orang mati ditembak di jalan. Itu ada satu wali Allah angkat mayit orang yang ditembak sama Amerika tuh pakai satu tangan begini, tangannya ngangkatnya begini loh, ngangkatnya begini, dia pindahin ke samping, ke tepi jalan supaya nggak ditabrak, dilindes tank. Wali Allah pakai gamis, pakai peci, pakaiannya biasa kayak kita begini. Itu zaman 2003 itu masih ada tuh yang kayak begitu, apalagi yang zaman dulu yang ilmunya belum berkembang seperti ada pesawat sekarang. Allah akan bukakan ilmu-ilmu seperti bisa terbang seperti itu, karena ilmu di zaman itu masih belum berkembang, belum pesat. Kalau sudah maju sekarang, Allah berikan ilmu yang sudah maju sekarang ini supaya manusia lebih berkembang lagi ilmu pengetahuannya. Memang wali-wali Allah itu ada yang bisa menghilang, ada yang bisa jadi banyak. Memang itu seperti yang diceritakan di komik-komik itu. Makanya dibikin versi superhero-nya, dibikin versi kafirnya, versi orang Kristennya. Pasti kita nggak boleh membangga-banggakan orang Muslim. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bisa terbang. Ya, apa salahnya sih? Itu Ustadz Gembul itu nggak boleh lah. Mungkin dia merasa masih hidup. Mungkin kalau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani masih hidup, udah dihabisin orang itu. Kadang manusia ini berani karena orangnya tidak ada kan. Bener nggak? Coba orangnya masih ada, berani nggak dia mencemooh, mencela, mengejek? Ya kan? Makanya kita ini ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita ini kenapa banyak yang tidak kompeten, banyak yang tidak dihormati, akhirnya direndahkan, diremehkan karena meremeh-remehkan ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu tidak ada bandingannya dibandingkan ulama-ulama sekarang. Ustadz apalagi modelnya begitu dekil, kucel, merokok lagi, jelek-jelekin ulama-ulama terdahulu. Kenapa Wahabi itu sampai sekarang itu tidak baik gitu di pandangan. Sampai orang Arab sendiri mengakui dia Wahabi itu malu. Orang Arab sendiri itu bilang dia Wahabi, malu. Orang Arab Saudi sendiri itu mengaku dia Wahabi. Dia nggak mau, dia bilang dia Salafi Ahlus Sunnah. Dia nggak mau, dia bilang dirinya Wahabi. Karena apa? Karena selalu mencemooh, meremehkan orang, mengkucil-kucilkan ulama-ulama. Akhirnya dia jadi kecil dan kucil. Karena manusia itu melihat perbuatan daripada omongan yang besar. Iya. Coba mereka Wahabi-Wahabi itu lihat yang di
bangsa-bangsa yang Salama, Khalid, mereka nggak mau dibilang Wahabi. Mereka bilang salaf. Kami salafi. Antum Wahabi, lah salafi solihan. Nggak mau. Iya. Kenapa? Karena mereka kerjanya mencemooh ulama-ulama. Akhirnya mereka jadi malu sendiri. Jadi kecil sendiri. Ulama-ulama terdahulu walaupun mereka berdebat tentang ilmu fikih, tapi mereka tidak pernah mengejek satu sama lain karena berbeda pemahaman. Itu Imam Ahmad apa itu? Gak pernah Imam Syafi'i bilang begitu. Malah selalu Imam Syafi'i bilang Imam Hanafi lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tapi lihat ulama sekarang. Apa itu Imam Ghazali bikin hadis-hadis hasil mimpinya dia sama Rasulullah. Dia suka-suka dia mimpi sama Rasulullah. Dia bertanggung jawab atas mimpinya. Masalah ini kan manusia bertanggung jawab, gak berani gak? Dia mimpi Nabi Muhammad, berani gak dia disumpah? Kan Imam Ghazali berani. Terus kita masih meragukan. Terus kita masih mengejek apa itu Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali sudah meninggal, jadi kita nggak berani. Jadi kita berani. Makanya jadi jangan ya kita yang masih muda-muda ini anak-anak pesantren, kita lihat Habib Hasan. Takzim beliau. Saya juga begitu ketika jadi imam nggak enak dalam hati itu, di belakang masih banyak orang-orang yang lebih alim. Yang hafal Quran, yang lebih alim. Mata saya udah nggak bisa lihat, kecil-kecil tulisan tuh udah nggak bisa kelihatan. Gak tahu semakin umur tuh 32, 30, semakin ke situ tuh nggak tahu mata itu udah mulai, mungkin ustadz-ustadz yang lain juga begitulah merasakan. Maka kita juga harus tahu diri. Kadang juga di masjid-masjid di luar pengen gitu jadi imam. Kadang kita masih muda, kita suaranya lebih bagus, kita lebih bacanya lebih bagus. Tapi kok kiai ini maju, kadang kita suka, Ustaz Mufti kasih tahu tuh saya pengen jadi imam tuh di kampung-kampung tuh kadang, atau di masjid-masjid di mana gitu. Pengen ada rasa gitu, cuman oh ya Allah, kita ini takut nanti kalau kita jadi imam ada salah kata, ada salah pat, harus tahu diri juga. Tapi kita juga harus percaya diri. Ketika kita lulus dari sini, kita harus ada yang kita bisa muliakan, jadi pemimpin. Makanya daftar ke KPU, ke kepala desa, jadi DPR. Saya juga selalu bilang sama Umi Wahidah yang mulia, Umi kita bikin partai aja yuk, Nurul Iman. Iya, kita bikin partai Nurul Iman. Dari sini KPU, dari Nurul Iman, partai Nurul Iman, santri di mana-mana ada. Nggak usah nebeng-nebeng lagi ke Golkar, ke PKB, ke PKS, kita bikin sendiri aja Umi yuk. Atau Umi, nanti dulu anak-anak pesantren masih pada kecil-kecil. Wah, anak-anak pesantren masih pada kecil-kecil, orang juga belum. Kita kan niatnya juga bikin sekolahan, bikin pesantren. Tapi kalau kita nggak jadi pemimpin, bisa lama-lama tergerus orang-orang soleh ini. Orang-orang alim ini habis nanti. Kalau nggak ada yang santrinya, nggak ada yang jadi pemimpin. Nggak ada yang jadi camat, kayak jadi kepala desa, kepala RT lah. Pakai Ustadz Mujakir nanti kepala desa, Ustadz Mujakir. Pitung kan bentar lagi selesai, kita pakai Ustadz Mujakir. Pede aja, apalagi S3. Iya. Orang zaman sekarang, Sidina Syekh Abdul Qadir Jailani aja berani dimaki-maki, dia hina-hina, dicemooh-cemooh. Masa kita yang model begini, kita nggak berani sama mereka. Kita juga harus berani karena kita benar. Ya, punya ijazah S1. Bagaimana ya daftar jadi DPR? Buka di Google, daftar jadi DPR. Oh, ke kecamatan, ke KPU kecamatan, provinsi Banten, daftar nama partai mana yang masih kosong. Oh, kita ke kantor PKB. Kantornya daftar KTP, MPWP, apalagi KK, daftar. Saya mau calon anggota legislatif Sukabumi. Ini maaf ya saudaraku agak sedikit lama, emang kasihan Habib Hasan. Nanti habis ini Habib Hasan penutupan. Ntar di tempatnya Bu Dati. Habib Hasan lagi simpan tenaga buat nanti acara di tempat Bu Dati. Ini saya kasih masukan kalau ada salah, ada kata, mohon semuanya saling dimaafkan. Iya, karena saya melihat kita ini terlalu banyak diam, orang baik ini terlalu banyak diam. Banyaknya orang jahat itu karena diamnya orang-orang baik. Karena sesungguhnya orang baik itu lebih banyak daripada orang jahat. Orang jahat itu sedikit. Mereka melakukan kejahatan. Misalnya seperti yang Mario itu kan, hajar anak
orang sampai koma. Banyak yang bela kan, itu yang dihajar kan. Padahal ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang tatoan, ada yang tukang mabok, tapi belanya yang dihajar. Benar kan? Berarti masih lebih banyak orang yang baik daripada orang yang jahat. Begitu pula kita ya, jangan pedenya, kurang pedenya, jangan nggak percaya diri. Apalagi ini habis ini lulus, kerja apa ya? Bingung, malu, mau kerja malu. Kan Habib Hasan selalu bilang tuh, yang penting halal kalau kita kerja, cari uang halal walaupun recehan juga bagaimanapun. Kita harus bersyukur. Kalau bisa jadi pemimpin, pemimpin. Karena besarnya guru itu tergantung murid-muridnya. Iya, kalau murid-muridnya jadi pemimpin DPR, murid itu yang angkat derajat guru. Imam-imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu semua besar karena murid-muridnya seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita lihat siapa yang murid, yang guru yang besar tanpa muridnya. Makanya kalian juga harus gitu, banggakan nama guru besar kita Habib Segaf. Dulu kita belum bisa bantu apa-apa, Abah sudah keburu meninggal. Ya kita bantu dengan dakwanya, ceramahnya, menjalankan amanahnya. Ya, seperti ada contoh. Saya pernah tuh ditegur sama Habib juga. Ada Habib gitu, saya salam tangannya. Malah dia ngomel-ngomel sama saya. Kamu tuh nggak hebat katanya. Yang hebat tuh bapak kamu itu katanya. Kalau bukan karena bapak kamu kan apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Saya nggak mau berdebat, nggak mau apa. Karena berdebat itu dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah lebih baik kita menghindar daripada kita ribut. Saya cuma bilang akhirnya karena saya ini orang yang selalu kita minta keridhaan Allah, minta kerendahan hati, minta petunjuk dari Allah. Memang betul yang hebat memang bapak kita, ayah kita. Kenapa? Yang penting kita nggak banggain bapak orang lain kan, nggak banggain tetangga orang. Kita tuh banyak lah bilang gitu. Yang penting kan yaitu alhamdulillah ayah sendiri. Memang kita membanggakan namanya bapak kita kan. Memang benar nggak apa-apa. Tapi kita juga hebat karena kita mau meneruskan cita-cita dan perjuangan bapak kita. Jangan salah. Iya. Banyak juga ada ulama juga di luar yang cemooh, ada Habib juga yang cemooh. Tapi kita nggak boleh masuk hati. Masuk aja kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kita tetap harus menyeimbangin serangan-serangan itu. Kita juga nggak boleh diam. Adanya kejahatan itu karena diamnya orang baik. Kita juga harus menyeimbangin serangan-serangan itu. Seperti orang mengejek Imam Ghazali itu apa sih? Alimnya apa sih? Kalau tahu Imam Ghazali itu hafal Quran dari umur 12 tahun, ente hafal Quran umur berapa? Kagak hafal Quran, nah itu aja sudah kelihatan goblok dan pintarnya. Kita nggak usah menjelaskan diri kita ini orang pintar atau orang bodoh, karena musuh kita nggak akan peduli dengan kepintaran kita, dan orang yang sayang sama kita juga nggak akan menghiraukan kepintaran dan kepedulian kita juga. Maka jalankan aja kehidupan itu. Yang penting kita benar-benar harus jadi orang yang punya jabatan. Di sini Habib Hasan punya jabatan bendahara, Habib Muhammad pengawas lah. Sama-sama itu karena semuanya sama-sama mengawas dan saling mengawasi, sama-sama mundirul. Ustadz Mukti juga sama mundirul, keliling-keliling. Ustadz Asep juga suka lapor. Habib Hasan hari ini Selasa nggak keliling pondok. Ya saling mengawasi semua itu. Ada yang belum sholat di masjid, ada yang sudah sholat di masjid, saling mengawasi. Kamu belum sholat, itu saling nasihat bin nasihat. Terus tadi apalagi? Oh iya, akhirnya banyak juga yang cemooh, anak mami. Ya nggak apa-apa lah anak mami kamu tuh beraninya sembunyi di bawah ketek ibumu. Ya namanya alhamdulillah masih ibu kita sendiri daripada di bawah ketek tetangga. Nah jadi kita balas dengan bahasa-bahasa seperti itu, nggak usah dibahas dengan serius. Yang serius itu kalau masalah urusan agama tuh. Seperti contoh fikih, orang menanyakan sholat sunnah nih. Kalau dalam sholat sunnah, Al-Fatihah kan, Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus kita baca surat sambungan enggak? Baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad atau qul a'udzu birabbil falaq, apa baca Al-Fatihah aja? Ayo itu kalian ngerti nggak? Itu aja masih iya apa enggak ya? Baca surat sambungan atau Al-Fatihah aja ya? Ayo siapa yang bisa jawab?
Ya kan kalau dalam sholat sunnah bagaimana? Kecuali kalau sholat wajib. Sholat wajib mesti baca surah. Ya kan? Habis surah Fatihah baca surat. Kalau sholat sunnah wajib juga enggak sunnahnya? Fatihah pakai surah juga enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Nah, berarti ilmu kita masih kecil, masih kurang. Ya, intinya jangan pernah meremeh-remehkan ulama-ulama kita yang terdahulu. Nah sekarang juga banyak yang alim, ada Habib Hasan, Ustadz Mukti, Ustadz siapa? Jalil, Ustadz Said Saipudin, Tohirin, adiknya Tohirin. Tadi lupa kunut malah. Tarawih. Dia bingung soalnya dia di Turki lama 4 tahun karena di Turki itu Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nggak baca kunut, maksudnya baca kunutnya fil hati ya. Ya begitu kayak di Mekah kan begitu. Kalau sholat subuhnya nggak baca kunut, tapi kalau sholat tarawih baca kunut dia orang. Baca doa tuh yang suka kalian nonton tuh kalau kadang di video, kadang yang nangis-nangis, mudah-mudahan bisa ketemu Ramadan lagi, bisa berjumpa dengan Ramadan lagi, diberi umur yang panjang sampai nangis-nangis, itu lagi tarawih itu witir. Tapi kok sholat subuh nggak baca? Itulah manusia. Kalau kita mengikuti manusia pasti kita akan sesat. Kecuali orang yang berbicara mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bagaimana itu contohnya? Bagaimana sholat sunnah? Nggak pakai surah apa pakai surah juga? Apa Fatihah aja cukup? Gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau Habib Hasan paling malas bahas fikih ini. Gimana? Ada yang jawab, bisa jawab? Ustadz, siapa lagi Ustadz? Masa Ustadz Mukti lagi? Ustadz siapa? Ustadz Gufron. Ustadz Gufron ahli fikih nih. Ustadz Gufron mana Ustadz Gufronnya? Coba kasih mic itu Ustadz Gufron. Ini sambil bertukar pikir biar ada ilmu. Ngomong itu harus ada ilmu, harus ada kitabnya. Jangan ngomong kosong doang. Banyak orang pinter ngomong. Banyak orang pinter ngomong, apalagi orang nggak sekolah pinter ngomong agama. Ngibul-ngibul orang, nipu-nipu orang, kasap-kasapin orang, sok-sok hitung-hitung nama, sok-sok kasap-kasapin. Nah, itu gak ada ilmu, akhirnya menjadi penipu di tengah masyarakat, di tengah umat. Apalagi mayoritas orang Islam di Indonesia pasti gampang ditipu bawa-bawa agama. Ngaku ustadz dikit langsung nipu, nggak sekolah, nggak belajar, nggak ada titel agama, jadi ustadz langsung. Nah, jadi sesat. Nah, akhirnya apa? Jadi mencemooh, mencela, meremeh-remehkan itu. Karena apa? Karena ilmu yang dia dapat dengan gampang, akhirnya menggampang-gampangkan sesuatu dan menggampang-gampangkan orang, meremeh-remehkan orang. Gak ada yang bisa jawab? Pokoknya ada Ustadz Gufron. Gak apa-apa, udah nanti pikir aja sendiri. Catat itu jadi apa? Jadi PR. Nah, apalagi? Contoh apa lagi? Contoh apa lagi yang mau ditanyakan yang masalah agama-agama fikih? Muntah contohnya. Kalau kita muntah, apa kita mesti wudu lagi dari awal? Muntah, apa wudu lagi dari awal? Apa cukup komor-komor lanjutin sholatnya? Ayo, banyak ilmu yang kita masih perlu pelajari. Makanya itu ilmu itu nggak akan ada habis-habisnya. Makanya kalian ketika sudah selesai dari Nurul Iman, selesai dari pondok, keluar dari pondok, berkarir. Tadi seperti disampaikan Ustadz dalam khutbah, bisa sedekah. Karena paling tingginya itu ketika kita bisa memberi, bukan meminta terus kepada orang. Ketika kita sudah bisa memberi, makanya bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak ada duit, ya kan, nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan, nggak ada kerjaan. Ya itu aja. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan kemuliaan, keselamatan di dunia wal akhirat. Nanti yang berangkat 2 bis, insya Allah kita ikutin apa yang sudah diajarkan oleh Al Habib Segaf Mahdi bin Syobah Salim. Setiap bulan Ramadan ada acara buka bersama di luar. Nanti kapan-kapan alumni itu, acara alumni ya.
Gak usah ngundang-ngundang ulama-ulama luar atau habib-habib luar atau ustadz-ustadz luar kayak gitu. Nurul Iman tuh sudah cukup, sudah hebat, sudah besar. Ilmu itu sama aja, begitu-begitu aja. Gak ada lebih wali, dia lebih alim. Gak ada, semua derajatnya sama begitu. Manusia itu nggak ada, kecuali orang yang bisa memberikan makan orang. Jadi kalau ada orang kaya ya, orang tuh hebat kasih makan orang, kasih dia ilmu, dia nggak pernah pamrih, ya itu orang berarti derajatnya tinggi. Karena habib-habib kita, ulama-ulama kita dulu datang ke Indonesia itu paling suka sedekah, memberi. Makanya habib-habib sekarang tuh juga harus suka memberi, jangan tangan di bawah terus, harus bisa tangannya di atas memberi. Karena derajatnya paling tinggi, karena Nabi SAW pernah ditanya sama sahabat, derajat apa yang paling tinggi? Yaitu yang ketika bisa memberi makan, memberikan rizki, menolong seorang muslim. Kita nggak bisa miskin. Nah itulah kelebihannya orang kaya. Mereka sholat juga, mereka bayar zakat juga, mereka pergi haji juga, mereka baca Al-Quran juga. Tapi ada yang nggak bisa dikerjakan oleh orang miskin, yaitu sedekah, zakat, infak, sodako. Itulah makanya derajatnya di situ bedanya. Makanya bahaya tuh kalau ada orang kaya ya ngasih makan orang, ngasih orang duit, baik, royal, kayak abah, kayak umi itu. Nah itu nggak usah ditanya-tanya tuh, nggak usah tanya-tanya ilmu alim atau enggaknya orang. Karena masalah alim atau ilmu itu kan kepunyaan Allah. Di mulut kucing pun ada ilmu. Kucing memeong-meong itu lapar. Anjing berguguk itu karena ada orang yang mau masuk ke rumah kita. Semuanya punya ilmunya masing-masing. Ya bersyukur, yakin, semangat, istiqomah, genggam tangan dengan kuat, kaki tapak dengan kuat, keyakinan Allah kasih jalan. Allah pasti kasih ketemu, sudah jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang yang mulia. Ya jangan lupa jalan-jalannya itu ya, calon DPR. Makanya saya suka sedih gitu kalau lihat orang yang nyalon DPR. Saya, ya Allah, kenapa bukan sana nebeng ke partai-partai orang, ke Gerindra, daftar ke kecamatan Gerindra Pulau Gadung, atau ke Demokrat Jakarta, mau jadi DPR Jakarta, ya daftar aja. Holil, sarjana hukum, ya PD. Iya, alhamdulillah. Saya juga pengen sebenarnya mau tuh jadi DPR. Kaya juga. Tunggangannya banyak kan, tunjakannya. Iya bisa, uangnya bisa dibagi-bagi. Lihat Deddy Mulyadi tuh, kan DPR bisa ngasih-ngasih duit orang, pengen gitu bisa ngasih-ngasih gitu. Cuman takut berganda gitu, jadi udah ulama juga, DPR juga rakus. Jadi fokus aja sama agama. Biar fokus saya sama agama. Cuman kalau ada kesempatan saya pasti ambil juga. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Habib Hasan juga Umi, iya kan? Kalau dapat ambil. Kalau saya mau bikin partai Nurul Iman, sebenarnya kita ikut yang mulia bilang jangan ya jangan. Oke, itu aja. Tapi kita juga jangan kalah dengan orang luar ya. Maksudnya dalam kalah, biar dia aja lah, biar saya aja sama Habib Hasan tuh kalau jadi imam tuh selalu berbuyutan, berlomba-lomba menjadi imam, bayangin. Padahal adik sama kakaknya. Makanya kenapa sampai nggak ada yang datang, di masjid sana berebutan pahala itu. Pengen jadi imam, Habib Hasan besok gantian, Habib Muhammad besok gantian gitu. Masa kalian nggak ada seperti itu sih, persaingan dalam hidup ini? Pasrah aja lah, lemes aja dah. Mati aja jangan gitu. Karena Allah mau melihat iman Islam itu tanpa diuji, dan iman itu harus diuji, Islam itu harus diuji. Tidak akan dilihat iman dan Islam kita tanpa diuji dan dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senang dan susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah ba'da Jumat. Ma'hadil asriyah nurul iman. You